Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 sekarang ya. How does the first sentence relate to the other sentences in paragraph 1? Oke, bagaimana katanya si kalimat pertama berhubungan dengan kalimat lainnya di paragraf 1? Oke, jadi kita harus mencari nih bagaimana hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya yang ada di paragraf ke-1 gitu ya. Let's see the first sentence. Okay, let's see the first sentence. It's paragraph 1. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Oke, di paragraf pertama, di sini kalimat pertamanya menyatakan bahwa integrasi teknologi dan media dapat meningkatkan katanya kemampuan masa kecil gitu ya, kemampuan awal di masa anak-anak. Oke. Lalu kita lihat paragraf selanjutnya, kalimat selanjutnya mereka membahas tentang apa ya? Successful integration of technology and media into early childhood programs involves the use of resources such as computers and the internet in daily classroom practices. Nah, di sini menyatakan bahwa katanya integrasi teknologi dan media yang sukses itu katanya melibatkan penggunaan sumber-sumber seperti komputer dan juga internet katanya ya, in daily classroom practice, di dalam praktek kelas sehari-hari. Oke, lalu kalimat ketiganya, true integration occurs. Nah, ini terjadi katanya when the use of technology and media becomes routine and transparent. Jadi katanya integrasi yang benar itu antara media dan teknologi maksudnya terjadi ketika penggunaan teknologi dan media menjadi rutin. Jadi rutin katanya dipakai dan juga transparan. Oke, maksudnya bagaimana? Di sini katanya when the focus of a child or educator is on the activity or exploration itself. Nah, ketika katanya fokus dari si anak-anak dan juga gurunya itu adalah terhadap aktivitas atau eksplorasinya itu sendiri. Not on, bukan pada teknologi atau media yang digunakan. Oke ya. Selanjutnya, technology integration has been successful when the use of the technology and media supports the goals of educators and programs for children. Provides children with digital tools. Okay, di sini katanya provides children with digital tools for learning and communicating and helps improve child outcomes. Okay. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalimat-kalimat berikutnya itu menunjukkan seperti apa sih integrasi teknologi dan media yang sukses atau berhasil gitu ya untuk meningkatkan kemampuan anak. Itu yang ada di kalimat-kalimat selanjutnya. Berarti apa hubungannya? Tadi di kalimat pertama menyatakan mengenai katanya integrasi teknologi dan media itu bisa meningkatkan kemampuan masa kecil anak-anak gitu, masa kecil anak-anak, kemampuan anak-anak di masa awal gitu ya, kemampuan anak-anak di masa awal. Jadi kalimat berikutnya memberitahu lagi lebih lanjut yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan kemampuan anak-anak di masa awal. Oke, langsung aja kita lihat pilihannya ya. Yang A, the other sentences in paragraph 1 explain further. Oke, menjelaskan katanya lebih jauh nih, lebih jelas ya. The kinds, jenisnya, of the integration of technology and media that can be of benefits yang bisa bermanfaat untuk young learners, untuk pembelajar anak-anak gitu ya. Nah ini betul ya, karena dia menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis integrasi dan teknologi dan media yang dapat bermanfaat untuk anak. Betul kalimat-kalimat selanjutnya. Oke, kita tandai. Ini betul. Jawabannya itu dong. Iya, tapi kalau kurang yakin kita cek dulu yang lainnya. Di sini yang B. The other sentences in paragraph 1 explain the impact. Oke, kalau impact itu adalah berarti akibatnya, efeknya gitu ya.
of the integration of technology and media in early education explained in the first sentence. Jadi katanya menjelaskan akibat dari atau impact ya efek dari integrasi teknologi dan media di pendidikan awal gitu ya, pendidikan usia dini seperti yang dijelaskan di kalimat pertama. Kalau akibat justru tidak ya, bukan akibatnya, bukan efeknya. Tapi dia lebih menjelaskan bagaimana kelanjutannya gitu ya, bagaimana jenis-jenisnya. The other sentences in paragraph 1 are examples of the use technology in education. Kalimat lainnya di paragraf pertama, di paragraf 1 adalah contoh-contoh penggunaan teknologi di pendidikan. Kalau contoh-contoh penggunaannya tidak dibahas lebih lanjut gitu ya. Ini lebih kepada seperti apa yang bisa sukses. Syarat-syaratnya integrasi teknologi dan media itu bisa sukses seperti apa sih caranya gitu ya. Lebih kepada cara bukan contoh-contoh penggunaan. Okay, bukan juga. The first sentence contains information that is all in contrary. Katanya berarti berseberangan, berlawanan. Kalau berseberangan atau berlawanan juga tidak dengan kalimat selanjutnya, tidak berseberangan. The other sentences vaguely support part of the statement in first sentence. Oke, di situ dinyatakan vaguely. Katanya kalimat lainnya dengan samar-samar atau tidak jelas mendukung bagian statement dari kalimat pertama. Ini juga tidak, karena dinyatakan vaguely salah ya, berarti sudah jelas jawabannya yang next, nomor 6 ya. The author would apparently agree that. Oke, dinyatakan atau ditanyakan nih tentang pendapat penulis, berarti di sini kan katanya penulis mungkin kelihatannya akan setuju dengan pernyataan yang mana nih, gitu kan? Nah, dari mana kita tahu pernyataan penulis? Pernyataan penulis ini biasanya berada di last paragraph. Di last paragraph ya. Di last paragraph. Paragraf terakhir. Oke, kita lihat paragraf terakhirnya. Exciting new researches in today's technology-rich world represent the next frontier in digital learning for our youngest citizens. Leaving it to talented educators and caring adults to determine how best to leverage each new technology as an opportunity for children's learning in ways that are developmentally appropriate. Kita lihat di sini, si penulis menyatakan bahwa katanya sumber-sumber baru di dunia yang kaya akan teknologi sekarang ini katanya akan merepresentasikan katanya era baru gitu ya. Era baru pendidikan digital untuk anak-anak. Tapi dia bilang begini, leaving it to talented educators and caring adults katanya. Berarti di sini dia percaya bahwa hal ini harus diserahkan kepada pendidik yang bertalenta dan juga orang dewasa yang peduli gitu ya, yang caring untuk menentukan manakah yang terbaik gitu ya dari teknologi-teknologi tersebut yang bisa dilakukan terhadap anak-anak gitu ya, agar mereka katanya berkembang dengan tepat, dengan developmentally appropriate. Oke. Jadi ini yang ditekankan oleh penulis, bahwa tetap harus menggunakan talented atau menyerahkannya kepada talented educators and caring adults. Okay, let's see. Nah, A, successful integration of technology and media is determined by the quality of the computers and connection of the internet. Oh no, it is big no. Jadi dia tidak bilang seperti itu ya. Bukan terhadap teknologi dan media, tapi terhadap guru. The integration of technology and media occurs when the teacher focuses only on the technology itself. No, tidak ya, tidak berfokus pada teknologi dan media saja, teknologi saja. The successful integration of technology and media in early childhood education really depends on good educators. Nah, yang ini baru sesuai dengan apa yang dinyatakan penulis. Karena dia bilang integrasi teknologi dan media yang sukses di pendidikan anak-anak gitu ya, di masa awal betul-betul bergantung pada pendidik yang baik
Betul. Yang kita lihat, kalau masih ragu, educators should be selective in choosing educational goals. Oke, nah di sini hati-hati, takutnya terkecoh. Katanya para pendidik harus selektif gitu ya dalam memilih tujuan pendidikan untuk diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dan media. Ini terbalik. Justru harus selektif dalam memilih teknologi dan media untuk diintegrasikan dengan tujuan pendidikannya. Gitu ya. Itu ada di paragraf 1. Di sini nih kalimat terakhir. Technology and integration has been successful when the use of technology and media supports the goals. Nah, supports the goals ya. Jadi ini terbalik. Both passive and interactive uses of technology and media are needed as a key to successful learning in early childhood settings. Baik pasif dan penggunaan yang pasif dan interaktif dari teknologi dan media dibutuhkan sebagai kunci dari kesuksesan pembelajaran di masa anak-anak gitu ya. Ini juga bukan, karena si penulis tetap berpendapat gitu ya, menekankan bahwa harus ada good educators katanya. Berarti jawabannya ya C. Okay. Number 7. The author holds an assumption that, si penulis katanya memegang asumsi bahwa, meyakini asumsi bahwa, tadi kita sudah tahu ya asumsi si penulis itu bahwa katanya tetap aja ini harus menggunakan atau harus diserahkan kepada guru yang bagus atau orang dewasa yang caring, yang peduli. Let's see. The interactive media as a learning tool should be used to replace the existing classroom practice. Kalau ini justru bertentangan ya. Karena katanya media interaktif sebagai alat pembelajaran harus digunakan untuk menggantikan, replace ya. Jadi dia replace the existing classroom practice. So no, it is no. Sorry. Okay. Next, the successful integration of new technology in education requires helpful and good teachers. Nah, yang ini ya, yang sesuai. Oke. Oke, tapi kita cek dulu yang lainnya untuk lebih meyakinkan. The benefits of technology and media childhood classrooms can be achieved by decreasing the use of those tools in teaching and learning. Manfaat teknologi dan media di kelas masa anak-anak gitu ya dapat dicapai dengan mengurangi penggunaan. Ini juga tidak ya, bukan berarti mengurangi, tapi menggunakannya dengan efektif gitu ya, dengan bijak. Manipulating the colorful shapes to explore color and shapes using technology is the best way to develop interactive learning. Oke, tentang memanipulasi bentuk dan warna itu untuk mengeksplorasi warna dan bentuk menggunakan teknologi adalah katanya cara terbaik untuk mengembangkan pembelajaran yang interaktif. Di sini hanya diberi contoh aja sih tentang shape gitu ya, di paragraf kedua di situ dikatakan, for example, drawing on a touchscreen can add to children's graphic representational experiences. Manipulating colorful acetate shapes on a light table allows children to explore color and shape. Tapi bukan berarti itu adalah asumsi yang dinyatakan penulis. Asumsi itu berarti kan harus berupa pendapat. Kalau ini lebih kepada memberikan contoh-contoh saja, gitu ya. Jadi bukan ini. The use of paints, markers, crayon, and other graphic art materials should be replaced by the integration. Oh, ini harus digantikan semuanya. Tidak ya. Oke, jawabannya jelas. Yang B. Oke, number 8. Which paragraph explains the importance of using technology and media wisely so that it can support existing classroom
practice. Paragraf mana katanya yang menjelaskan mengenai pentingnya penggunaan teknologi dan media secara bijak sehingga mereka dapat mendukung pembelajaran yang ada, gitu ya. Kalau paragraf ke-1 tadi kita sudah tahu ini bukan isinya mengenai bagaimana menggunakan teknologi dan media secara bijak gitu ya. Tapi lebih kepada jenis-jenis integrasi teknologi dan media seperti apa sih yang bisa mendukung pembelajaran gitu ya, yang bisa meningkatkan kemampuan anak. Berarti kita lihat paragraf kedua dan ketiga dan juga keempat. Tadi keempat kita sudah tahu bahwa ini mengenai eh, asumsi penulis ya, opinion dari penulis yang menyatakan bahwa harus menyerahkannya kepada guru yang tepat gitu, guru yang bagus. Berarti ini juga bukan. Artinya antara 2 saja atau 3 saja, tapi tidak ada yang menjawab apa optionnya, tidak ada 2 atau 3 saja, tapi yang ada 2 dan 3 gitu. Sudah, berarti jawabannya yang B sebetulnya sudah bisa kita tebak. Tapi kalau kita kurang yakin, kita bisa lihat dulu. As the lives of children, parents, families, and educators are infused with technology and media, early childhood classrooms can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of these tools. Nah, di sini katanya dikatakan seiring dengan kehidupan anak-anak, orang tua, keluarga, dan juga para pendidik yang ditanamkan dengan teknologi dan media, pembelajaran masa anak awal dapat katanya bermanfaat dari kemungkinan extending children's learning, berarti perluasan pembelajaran anak. Melalui apa nih? Melalui penggunaan yang judicious, itu berarti bijak, penggunaan yang bijak dari alat-alat ini katanya. As part of the overall classroom plan, technology and interactive media should be used in ways that support. Nah, ini ya harus digunakan katanya beriringan sehingga mendukung pembelajaran yang ada gitu ya. Oke. Okay. Existing classroom developmental and educational goals rather than in ways that distort or replace them. Jadi harus mendukung, bukan katanya merusak gitu ya, atau menggantikan mereka, menggantikan yang sudah ada maksudnya. Berarti jelas yang 2 iya ya, penggunaan secara bijak. Kalau yang ketiga kita lihat paragraf 3, by focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in and of themselves. Oke, dengan fokus pada teknologi dan interaktif media sebagai alat, bukan katanya sebagai akhir dan sebagai essence in end of themselves. Jadi sebagai akhir dari mereka, bukan, tapi sebagai alat saja, bukan berfokus. Maksudnya sebagai akhir ini berfokus pada teknologi dan interaktif medianya saja, bukan bergantung pada mereka, tapi mereka hanya digunakan sebagai alat saja gitu ya. Teachers can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate in early childhood setting. Intentionality is a key to developmental appropriate use. Nah, di sini katanya para pengajar gitu ya, para guru bisa menghindari katanya penggunaan alat yang non interaktif gitu ya, yang pasif, yang berpotensi untuk membahayakan gitu ya, seperti media yang ada screen-nya gitu ya, ada layarnya yang tidak tepat katanya dalam perkembangan masa anak-anak awal. Berarti betul ini penggunaan media dan teknologi secara bijak. Berarti jawabannya sudah jelas yang B ya. 2 and 3. Okay. Okay, number 9. The word dramatically in paragraph 2 is best replaced by. Okay, bisa ditebalkan ya. Kalau secara harfiah gitu ya, literally, dramatically itu berarti kan secara dramatis. Okay. Tapi ingat, di dalam soal kita harus juga menyesuaikan dengan konteks soal, gitu ya, konteks di dalam teksnya. Baik, untuk melihat
Artinya ini, karena dia adalah kata penghubung, berarti kita harus baca dari kalimat sebelumnya untuk lebih menjelaskan gitu ya. Then the soil surface filled with tree trunks will produce quite a lot of litter, originating from organic materials in the forms of leaf and dry twigs. Okay. Dramatically, littering is heading towards the decay process. Oke, di sini katanya permukaan tanah itu akan dipenuhi oleh ranting-ranting gitu ya, ranting-ranting pohon yang akan memproduksi cukup banyak sampah gitu ya yang berasal dari bahan-bahan organik dalam bentuk daun atau mungkin ranting-ranting kering. Bla bla bla, dramatically katanya, sampah-sampah ini akan membawa pada proses pembusukan. Oke, kita bisa lihat di sini ada gradually. Gradually itu berarti kan bertahap, perlahan-lahan gitu ya. Secara bertahap, berangsur-angsur, perlahan-lahan. Naturally, secara alamiah. Amazingly, secara menakjubkan. Surprisingly, secara mengejutkan. Simultaneously, berarti secara langsung. Oke, di sini yang paling tepat adalah dari dramatically ini sendiri adalah secara perlahan-lahan, katanya sampah-sampah ini akan menimbulkan gitu ya, akan menyebabkan pada proses pembusukan. Jawabannya yang A ya. Oke. Oke. Nomor 10 sekarang ya. What is the main idea of the passage? Oke, apa ide pokok dari teks? Kita sudah bahas ya, seperti nomor 1. Ini tentang topik yang ditanyakan. Tadi topik bisa dilihat gitu ya di paragraf pertama. Jadi bisa dilihat di paragraf pertama. Atau kita bisa juga melihat inti atau ide pokok dari setiap paragrafnya. Kita bisa baca di awal dan di akhir, tapi setiap paragrafnya. Gitu ya. Oke. Kita baca dulu paragraf pertamanya. Forests have the ability to regulate water systems, prevent erosion and flood, and maintain soil fertility. Oke, di sini katanya hutan mempunyai kemampuan untuk mengatur sistem air, juga mencegah erosi dan banjir, dan mempertahankan kesuburan tanah atau menjaga kesuburan tanah. The ability of forests is inseparable from the existence of millions and even billions of trees and forest area. Jadi kemampuan hutan ini katanya terpisah, gitu ya, terpisah dengan keberadaan dari jutaan bahkan miliaran pohon yang ada di area hutan. Jadi tidak berhubungan dengan pohon-pohon, keberadaan pohon tidak berhubungan dengan itu katanya. Di sini trees only store water for their own needs and the land saves water. Jadi pohon itu hanya menyimpan air untuk keperluannya sendiri aja, untuk keperluan pohonnya sendiri saja, dan tanahlah yang nantinya akan save water gitu ya, menyimpan airnya. Oke, kita lihat apakah sudah uh, mewakili gitu ya ide pokoknya. Apakah ada di sini water guarantees millions of organisms to survive in forest areas. Air katanya memberikan atau menjamin jutaan organisme untuk bertahan di area hutan. Ini tidak ya. Land stores and releases water through various processes. Tanah menyimpan dan mengeluarkan air melalui beberapa proses. Ini sedikit berhubungan, tapi sebenarnya tidak. Ada di paragraf 1 gitu ya. Litter gradually flows water to the soil surface. Sampah-sampah secara bertahap gitu ya, mengalirkan air ke permukaan tanah. Ini juga betul ya, bukan? Trees store water to fulfill human daily needs. Pohon-pohon menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu ya. Justru bukan, karena untuk keperluannya sehari-hari katanya. Keperluannya sendiri gitu ya. Keperluannya sendiri, keperluan pohonnya sendiri. Bukan untuk kepentingan orang banyak kalau pohon itu.
Forests have various benefits for human life. Hutan memiliki berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia. Di situ di paragraf pertama memang disebutkan ada kemampuan untuk bla 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 gitu ya, apa aja disebutkan. Tapi di sini di kalimat berikutnya sepertinya bukan itu yang akan diperlihatkan oleh si penulis, tapi di sini lebih kepada bahwa lebih menekankan bahwa pohon itu hanya menyimpan air untuk kepentingan pohon itu sendiri dan tanahlah yang menyimpan air gitu ya. Di sini yang paling mungkin adalah yang B. Kalau kurang yakin, sebaiknya kita baca di kalimat awal dan akhir setiap paragrafnya. Nih, kita bisa dilihat. Billions of trees with their white canopies will hold back rain. Ini tentang bagaimana katanya miliaran pohon itu dengan penutup yang lebar, maksudnya kan karena pohon itu tinggi-tinggi, maka dia akan seperti kanopi gitu ya, menutup dan menahan air hujan. Lalu katanya dramatically littering is heading towards the decay process. The organic materials are collected in the soil surface. Oke, di sini lanjut kepada bagaimana katanya bahan-bahan organik ini dikumpulkan, terkumpul di permukaan tanah. Tentang sampah yang membusuk. Litter blocks the water falling from the canopy so it doesn't directly hit the soil. Ini bagaimana katanya bukan pohon, sampah-sampah ini menghalangi air jatuh ke kanopi tadi ya, penutup pohon maksudnya, puncak pohon, sehingga dia tidak langsung menyentuh tanah. Oke. Di kalimat terakhirnya, the loose and porous top layer of soil will absorb the water, and then the water will be stored in the aquifer, the underground river. Nah, ini bagian permukaan tanah paling atas yang gembur gitu ya dan berpori ini akan menyerap air katanya lalu lalu airnya ini akan disimpan di aquifer di danau bagian bawah. The soil surface in the forest has high capacity to absorb rainwater. Permukaan tanah di hutan memiliki kapasitas yang tinggi untuk menyerap air hujan. Lalu katanya, most the rainwater that falls in the forest area will be absorbed by the soil and stored in the aquifer. Ini semacam proses ya, dari mulai bagaimana air hujan ditahan oleh kanopi gitu ya, white canopies yang maksudnya di sini adalah pohon-pohon, puncak dari pohon. Lalu bagaimana akhirnya katanya daun-daun, lalu sampah-sampah itu membusuk, dan lalu bisa menyerap air gitu ya. Lalu airnya disimpan di aquifer. Lalu bagaimana nantinya nih, most of the rainwater that falls in the forest area will be absorbed by soil and stored in the aquifer. Ini ya, lalu lanjut lagi. Furthermore, the water stored in the aquifer will come out regularly through springs. Nah, selanjutnya katanya air yang tersimpan di aquifer ini akan keluar secara perlahan gitu ya, regular itu secara beraturan melalui springs gitu. Nah, ini berarti proses. In addition, there is also underground water that comes out as a spring in the resident wells. Nah, berarti betul sudah cukup jelas ini ada proses bagaimana tanah menyimpan dan mengeluarkan air gitu ya. Jadi jawabannya ya B. Oke. Oke, sekarang nomor 11 ya. With the sentence, this organism's behavior causes the soil surface to become loose and porous. In paragraph 3, the writer intends to. Oke, dengan kalimat ini di paragraf 3 katanya si penulis bertujuan untuk, bertujuan untuk apa nih? Kita lihat dari maknanya aja ya. Di sini katanya, perilaku organisme ini, organisme di sini berarti yang disebutkan sebelumnya yaitu nih contohnya kayak cacing gitu ya, menyebabkan katanya permukaan tanah menjadi loose, gembur, dan juga berpori. Oke, berarti ini menjelaskan bagaimana perilaku organisme ini bisa menyebabkan permukaan tanah seperti
yang disebutkan tadi. Ya, kita lihat pilihannya A. Describe the organism and its behavior against loose soil. Oke, mendeskripsikan si organisme dan perilakunya dalam melawan tanah gembur. Oke, di sini ada kata against, melawan. Dari sini aja udah salah ya, melawan. Justru dia menjelaskan bagaimana perilaku organisme tersebut mempengaruhi permukaan tanah sehingga menjadi gembur. Gitu kan? Oke, next. Confirm the behavior of organisms in loose soil. Confirm, mengkonfirmasikan atau memastikan perilaku dari organisme-organisme tersebut dalam tanah gembur. Ini juga salah ya, tidak ada sebab akibat yang dimuat di sini berarti salah. Compare the loose soil with the porous soil. Membandingkan tanah gembur dan tanah berpori. Tidak ada pembandingan juga di situ ya. Nah, berarti antara D dan E. Uncover natural processes at soil erosion or explain the causes of soil erosion. Oke, di sini ada uncover. Uncover itu berarti mengungkap gitu ya, mengungkap proses alamiah pada erosi tanah. Kalau mengungkap proses alamiah di sini tidak disebutkan prosesnya sebetulnya. Di situ hanya ada penjelasan mengapa sampai terjadi permukaan tanah itu gembur dan berpori. Hanya mengapa, alasannya aja, penyebabnya apa. Tidak ada proses di dalamnya. Berarti ini salah, jawaban yang tepat hanya explain saja, explain the causes. Hanya menjelaskan penyebab dari erosi tanah. Oke, jawabannya yang E.